Halo Epilogi, terima kasih sudah bersedia mengklik podcast horor ini. Di episode kedua ini, aku akan membawakan kisah horor yang berjudul Pak Umar. Ini adalah kisah horor yang berdasarkan pengalaman nyata dari seseorang yang berinisial Y di Bogor. Kisah ini juga sudah ditulis di novel Shatana yang tak kasat mata. Sekarang, siapkan posisi ternyamanmu dan selamat mendengarkan kisah horor persembahan dariku. Selepas lulus dari Semea, aku diterima bekerja di sebuah pabrik tekstil di Purwakarta. Aku merasa senang bekerja di sana karena banyak karyawan yang seumuran denganku. Rata-rata karyawan pabrik memilih tinggal di mes karena lebih irit. Mereka bisa makan dan tinggal dengan gratis di sana. Tapi aku lebih memilih indekos bertiga. Tempat indekosku persis berada di seberang pabrik. Jadi aku tak perlu menghabiskan uang untuk transportasi. Namun demikian, dari pos satpam menuju ke gedung pabrik lumayan jauh jaraknya. Aku selalu berangkat lebih awal, melintasi jalan sejauh hampir 1 kilometer yang diapit dengan rumpun ilalang yang tinggi dan rimbun. Malam itu untuk pertama kalinya, aku mendapat bagian kerja di shift 3. Itu artinya aku harus mulai masuk kerja pukul 11 malam dan selesai keesokan harinya pada pukul 6 pagi. Aku meninggalkan kosku pada pukul 10 malam tepat. Di pos satpam, Pak Rohimat menawarkan diri untuk mengantarkanku ke gedung. Aku menolaknya dengan halus. Tak ingin merepotkan orang lain sehingga akan jadi kebiasaan. Lampu jalan bersinar remang-remang. Mungkin karena jarak satu lampu dengan lainnya terlalu jauh. Sekitar 100 meter aku berjalan, tiba-tiba ada suara yang menegurku. "Neng, sendirian? Gak ikut jemputan?" tanyanya ramah. Aku terkejut setengah mati dan spontan menengok ke arah suara. Hatiku menjadi lega karena melihat seorang satpam berjalan ke arahku. Mungkin aku memang terlalu asik melamun sehingga tak menyadari kehadirannya. "Iya Pak, sendirian. Indekos saya di depan, jadi saya gak ikut jemputan. Lagi pula hitung-hitung sebagai olahraga juga," jawabku sambil tersenyum. "Ya sudah, Bapak temani ya. Kebetulan Bapak juga mau ambil kopi ke dapur." Semenjak itu, tiap mendapat shift malam, aku tak khawatir lagi. Selalu ada Pak Umar yang menemaniku di jalan. Tak terasa, sudah hampir setahun aku bekerja di pabrik itu. Persahabatanku dengan Pak Umar pun semakin erat. Beliau seperti menjadi pengganti bapak yang semakin lama semakin sulit kutemui. Pak Umar adalah pendengar yang baik, sosok penyabar yang menjadi penampung keluh kesahku. Hari itu aku gajian, sekaligus menerima bonus tahunan. Aku pun membelikan Pak Umar sebuah jaket yang bagus agar bisa beliau pakai saat masuk kerja malam. Kebetulan malam itu aku libur, tapi aku tak sabar ingin memberikan jaket itu malam itu juga. Karena hujan turun cukup deras, aku pun memilih menunggu Pak Umar di pos satpam saja. Di sana ada Pak Rohimat dan seorang satpam baru. Kami mengobrol ngalor ngidul hingga pukul 10:30 malam.
Aku pun bertanya kepada Pak Ruhimat. Pak Mamat, kalau shift 3 Pak Umar datang jam berapa? Ini kok sudah 10:30 belum datang juga. Pak Umar yang mana, Neng? Tanyanya keheranan. Pak Umar yang teman Bapak, satpam juga. Emang ada berapa Pak Umar di sini, Pak? Pak Umar sudah lama meninggal, Neng. Malam ini ada tahlil pendak tahunnya. Saya juga diundang, tapi sudah diwakili sama teman-teman. Kan saya harus jaga. Emangnya Neng gak ingat kejadian kematiannya Pak Umar? Sambung Pak Ruhimat. Dek, jantungku serasa berhenti berdetak. Bagaimana aku bisa ingat? Kan aku juga belum ada setahun bekerja di sini. Jawabku dalam hati. Lututku serasa lemas, tak ingin percaya pada kata-kata Pak Ruhimat. Masih berharap aku salah dengar. Kalau memang Pak Umar sudah meninggal, lalu siapa yang tiap shift malam selalu menemaniku berjalan kaki menuju ke pabrik? Siapa yang setia mendengarkan ceritaku? Siapa yang sering aku bawakan kopi bubuk asli dan rokok Jinggo kesukaannya? Ribuan tanda tanya berkecamuk di kepalaku. Angkutan jemputan mulai berdatangan. Pak Ruhimat dan rekan barunya sibuk mengatur para karyawan. Aku sibuk dengan pikiranku sendiri, menyusun sederet pertanyaan untuk Pak Ruhimat. Lewat pukul 11 malam, kesibukan telah berhenti. Pak Ruhimat dan rekannya kembali ke pos. Aku kembali membuka obrolan tentang Pak Umar. Saya nggak pernah tahu tentang kematian Pak Umar, Pak. Memangnya apa yang terjadi dengan beliau? Tanyaku, masih tak percaya. Lalu Pak Ruhimat pun bercerita. Malam itu Pak Umar bertugas memeriksa gulungan benang yang baru saja datang. Jumlah dan ukuran benang harus sama sesuai nota yang diterima. Gulungan benang berukuran besar-besar, ukuran masing-masing sekitar sepanjang 2 meter dengan diameter 80 cm. Entah mengapa, tali pengikat gulungan benang itu terlepas. Tubuh Pak Umar tertimpa gulungan benang yang sangat berat itu. Mereka membawanya ke rumah sakit. Namun, sayang sekali, dalam perjalanan nyawa beliau tidak terselamatkan. Nasib beliau sangat tragis. Seharusnya esok paginya beliau sudah mulai cuti. Lusanya sang anak akan menikah. Putri Pak Umar satu-satunya. Pak Umar sangat membanggakan putrinya. Rekan-rekan kerjanya pun merasa sangat kehilangan. Pak Umar yang santun dan baik adalah sosok teladan mereka. Aku tak sanggup lagi mendengarkan penuturan Pak Ruhimat. Aku pun berpamitan pulang. Tangisku pecah di kamar indekos. Aku merasa sangat kehilangan Pak Umar. Paginya, aku berangkat kerja shift 1. Meski mataku masih sembab karena habis menangis semalaman. Melewati pos satpam, air mataku kembali meleleh. Panjatkan doa untuk Pak Umar agar beliau bisa beristirahat dengan tenang. Tak perlu mengkhawatirkan tentang diriku yang sudah dianggapnya sebagai putrinya. Aku bisa berjalan sendirian lagi esok malam.
Demikianlah akhir kisah dari cerita yang berjudul Pak Umar. Apakah kalian suka ceritanya? Silakan tinggalkan komentar, di like, di share, dan di subscribe channel ini agar kalian mendapatkan notifikasi setiap kali aku mengupload cerita terbaru. Terima kasih.